Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera Sutrisni. Nomor induk mahasiswa saya 0175151522. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari Pak Devri, mata kuliah strategik pemasaran, modul 4, kegiatan belajar 1, mengenai strategi produk dan merek. Definisi produk menurut Kotler dan Keller, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Produk sebagai nilai. Beberapa istilah tentang nilai, yaitu customer value, value for the customer, customer perceived value, dan perceived value. Walaupun beragam, namun semua istilah menyatakan hal yang sama, yaitu perbandingan antara perolehan total dengan pengorbanan total konsumen. Menurut Eker, ekuitas merek adalah nilai yang disumbangkan merek pada nilai total produk. Contoh komponen-komponen merek. Menurut Eker, dalam merek tercermin asosiasi organisasional, kepribadian, simbol-simbol, hubungan merek dengan pelanggan, pengguna, negara asal, manfaat ekspresi diri, dan manfaat emosional selain produk itu sendiri. Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa produk adalah bagian daripada merek. Selanjutnya adalah mengelola produk individu, lini, dan bauran produk. Yang pertama adalah mengelola produk individu. Produk individu adalah item terakhir produk yang tidak memiliki variasi lagi. Contohnya adalah Grenlivina. Grenlivina terdiri dari 7 produk individu atau 7 varian. Ini adalah salah satu contoh produk individu, gambar contoh produk individu. Oke, sekarang kita lanjut ke keputusan umum menyangkut pengelolaan produk individu. Ada 5 keputusan umum menyangkut pengelolaan produk individu, yaitu penentuan atribut produk, pemberian merek atau branding, pembuatan kemasan atau packaging, pemberian label atau labeling, penentuan layanan produk, penentuan layanan pendukung produk atau product support service. Disebut keputusan umum karena kategori produk yang berbeda memerlukan manajemen produk individu berbeda. Misalnya, mobil tidak memerlukan kemasan, tapi kacang garing perlu dan lain sebagainya. Penentuan atribut produk adalah faktor-faktor terkait produk yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan pembeli pada saat mereka mengambil keputusan, seperti kualitas, fitur, desain, dan layanan purna jurnal. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi fungsi dasar. Kemudian yang kedua adalah fitur. Setiap produk dalam suatu merek umumnya memiliki versi dasar yang sama, namun memiliki harga yang berbeda-beda karena fitur yang berbeda-beda pula. Yang ketiga adalah desain produk, merupakan konsep yang memiliki cakupan luas. Konsep ini berkaitan dengan gaya style, performa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah strategi merek, yaitu memberikan identitas nama, logo, simbol, warna, ataupun desain. Yang kedua, memilih merek yang sesuai. Ketiga, penyponsoran merek. Keempat, strategi merek. Dan kelima, strategi kemasan produk. Dalam strategi kemasan produk, ada 5 strategi yang digunakan, yaitu kemasan inovatif, perubahan kemasan, kategori kemasan yang konsisten, penggunaan kemasan untuk hal lain, dan kemasan ganda. Kita lanjut ke manajemen lini. Lini produk yaitu sekumpulan produk yang mempunyai keterkaitan satu sama lain karena fungsi yang sama. Dan ini adalah gambar contoh dari lini produk. Kemudian keputusan lini produk ada 4 macam. Yang pertama adalah memperpanjang lini produk. Panjang lini produk adalah jumlah varian yang ada di dalam lini produk. Memperpanjang berarti menambah varian pada lini produk yang sudah ada.
Yang kedua adalah memodernisasi lini produk. Walaupun kedalamannya tetap, lini produk dapat dimodernisasi. Contohnya adalah Astra International melakukan langkah ini pada lini kijangnya secara berkala. Yang ketiga adalah mendanai lini produk. Tindakan ini dilakukan dengan mengambil satu atau beberapa item sebagai pemancing atau traffic builder datangnya pelanggan. Misalnya, pasarnya mempromosikan potongan harga lini elektronik hingga 70%. Dan yang terakhir adalah memangkas lini produk. Tindakan ini merupakan kebalikan dari memperpanjang lini produk, sebab yang dilakukan adalah mengurangi item-item lini produk. Biasanya, perusahaan mengurangi jumlah item karena alasan penjualan, keuntungan, maupun kapasitas produksi. Item yang dikeluarkan adalah yang penjualan maupun keuntungannya paling rendah. Oke, sekarang kita menuju ke bauran produk. Bauran produk yaitu sejumlah lini produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Perusahaan perlu mengatur luas, panjang, kedalaman, dan konsistensi bauran produk. Luas bauran produk adalah jumlah lini produk. Panjang bauran produk adalah jumlah merek dalam bauran produk. Kedalaman bauran produk adalah variasi pada setiap merek. Konsistensi adalah beberapa dekat hubungan antara lini produk yang satu dengan lainnya dalam penggunaan produksi dan saluran distribusi. Kita lanjut ke strategi pemasaran berdasarkan kategori produk. Yang pertama adalah strategi berdasarkan daya tahan produk. Secara umum, produk dapat digolongkan menjadi produk tahan lama atau durable goods, produk tidak tahan lama atau non-durable goods, dan layanan atau service. Barang tidak tahan lama adalah barang nyata atau tangible goods yang dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Contohnya adalah sabun mandi, pasta gigi, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Produk tidak tahan lama adalah barang nyata yang dapat digunakan dalam waktu relatif lama dengan penggunaan yang sering, misalnya kulkas, televisi, mobil. Yang pertama adalah strategi berdasarkan daya tahan produk. Secara umum, produk dapat digolongkan menjadi produk tahan lama, produk tidak tahan lama, dan layanan. Produk yang tahan lama adalah barang nyata yang dapat digunakan dalam waktu relatif lama dengan penggunaan yang sering, misalnya kulkas, televisi, mobil, sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan produk yang tidak tahan lama adalah barang nyata atau tangible goods yang dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Contohnya adalah sabun mandi, pasta gigi, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Layanan adalah kegiatan, manfaat, atau keputusan yang ditawarkan satu pihak pada pihak lain yang kalau dibeli tidak akan menambah kepemilikan, misalnya salon, senam, konsultasi hukum, pemeriksaan kandungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah strategi berdasarkan kategori pembeli dan motif pembeliannya. Ada dua kategori pembeli, yaitu pembeli individu serta rumah tangga. Strategi produk konsumen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah convenience good, adalah barang yang pembeliannya serta perlu ada negara dan usaha konsumen untuk membanding-bandingkan pilihan sebelum memutuskan pembelian rendah. Biasanya produk begini memiliki harga rendah dan ketersediaannya atau market coverage adalah tinggi. Contohnya adalah air minum dalam kemasan, rokok, pasta gigi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah shopping good. Shopping good adalah barang yang dalam pembeliannya sebelum memutuskan pembelian. Pembeli membanding-bandingkan satu pilihan dibanding pilihan lain, satu toko dibanding toko lain, dalam hal harga, kualitas, desain, dan juga gayanya. Contohnya adalah kulkas, televisi, telepon, dan lain sebagainya. Specialty goods adalah barang yang memiliki karakteristik unik atau yang diasosiasikan dengan kelompok pembeli yang eksklusif, misalnya mobil Ferrari, jam tangan Rolex, pulpen Montblanc,
ponsel Vertu, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah unsold goods. Unsold goods merupakan barang-barang yang belum dikenal atau pembeli sudah kenal tapi tidak berpikir untuk membelinya walaupun punya kemampuan dan kesempatan untuk membelinya. Contohnya adalah laser anti-maling, pistol, gas air mata, dan lain-lain. Setelah dari produk konsumen, kita beralih ke produk industri. Produk industri atau produk bisnis adalah produk yang dibeli organisasi atau komersial atau nirlaba yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau dimasukkan dalam proses produksi alat untuk mendukung kegiatan operasional. Produk industri dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana produk tersebut memasuki proses produksi dan biaya relatifnya. Klasifikasi produk industri mencakup bahan baku dan suku cadang, barang modal dan layanan dan perlengkapan. Oke, sekarang adalah yang terakhir, strategi pemasaran dalam daur hidup produk. Tahapan daur hidup produk. Daur hidup produk terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Tahap perkenalan ini ditandai oleh pertumbuhan penjualan yang lambat karena diperlukan beberapa waktu untuk memperkenalkan produk ke dalam pasar. Misalnya, minuman energi di Indonesia. Pada tahun 1985, PT Multibintang memperkenalkan minuman energi yang berisikan 220 ml. Namun, karena sebelumnya pasar belum mengenal minuman energi tersebut, produk ini gagal dan dihentikan pada tahun 1987. Sedangkan tahap pertumbuhan ditandai oleh pertumbuhan penjualan yang cepat. Di dalam konsep Maslow, pada tahap ini early adopter sudah mulai membeli produk. Pesaing baru mulai muncul melihat adanya kesempatan pasar. Keuntungan mulai meningkat sebagai akibat dari meningkatnya volume penjualan dan menurunnya biaya produksi karena peningkatan volume produksi. Tahap kedewasaan ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah dewasa bertumbuh atau growth maturity. Walaupun pasar sudah jauh akan tetapi masih ada pertumbuhan penjualan. Yang kedua adalah dewasa stabil atau stable maturity. Dan yang ketiga adalah dewasa menurun atau decaying maturity. Pada tahap ini mulai terjadi penurunan penjualan karena pasar sudah mulai beralih ke produk lain. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini juga berlaku untuk produk. Pada saatnya nanti setiap produk akan mengalami penurunan. Namun waktunya berbeda-beda. Ada yang singkat, ada pula yang lama sekali, bahkan seolah-olah tanpa batas waktu. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.